Terkuak fakta baru ibu tiri yang siksa anak hingga meninggal ternyata ASN Kemenak. TR, ibu tiri NS13 di Sukabumi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan anaknya. Tersangka diketahui adalah seorang ASN PPPK yang bertugas di KUA Kalibunder. Hal ini turut dibenarkan pihak kantor Kemenak Kabupaten Sukabumi. TR diangkat sebagai PPPK pada September 2023. Kemenak disebutnya sudah menerima surat resmi TR sebagai tersangka. Dengan demikian, yang bersangkutan akan dinonaktifkan sementara. Namun, TR akan tetap menerima gaji sebesar 50%. Irmansyah juga menjelaskan bahwa dari aturan Badan Kepegawaian Nasional, jika hukuman TR nantinya diputuskan oleh hakim hanya di bawah 2 tahun, maka TR bisa aktif kembali jadi PPPK. Namun jika keputusan hukum TR lebih dari 2 tahun, maka dia bakal diberhentikan secara terhormat. Sebagaimana diketahui, penetapan status tersangka terhadap TR didasarkan pada bukti kuat soal kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan kepada anak sambungnya. Sejak 2023, fakta mengejutkan terungkap dalam proses penyidikan. Ternyata penderitaan NS bukan hal baru. Polisi menemukan catatan bahwa korban sudah mengalami kekerasan berulang sejak tahun 2023 dan 2024. Pada 4 November 2024, kasus kekerasan ini sebenarnya pernah dilaporkan ke polisi, namun berakhir dengan perdamaian. Saat diperiksa, TR berdalih bahwa tindakan kasarnya tersebut merupakan caranya mendidik anak. Namun, dalih tersebut tidak menggugurkan unsur pidana, apalagi setelah mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Kini, TR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal 80 junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Polres Sukabumi secara resmi menetapkan ibu tiri korban, TR47, sebagai tersangka utama. Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, menegaskan bahwa penetapan status tersangka ini didasarkan pada bukti kuat adanya kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan TR terhadap anak sambungnya tersebut. Polres Sukabumi sudah menetapkan saudari TR sebagai tersangka atas dugaan kekerasan fisik dan psikis. Saat ini kami masih menunggu hasil uji patologi anatomi dan toksikologi untuk melengkapi unsur perkara, ujar Samian di Mapolres Sukabumi, Rabu 25 Februari 2026. Sejak 2023, fakta mengejutkan terungkap dalam proses penyidikan. Ternyata penderitaan NS bukan hal baru. Polisi menemukan catatan bahwa korban sudah mengalami kekerasan berulang sejak tahun 2023 dan 2024. Pada 4 November 2024, kasus kekerasan ini sebenarnya pernah dilaporkan ke polisi, namun berakhir dengan perdamaian. Saat diperiksa, TR berdalih bahwa tindakan kasarnya tersebut merupakan caranya mendidik anak. Namun, dalih tersebut tidak menggugurkan unsur pidana, apalagi setelah mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Kini, TR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal 80 junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.